Potensi pertumbuhan PT Prodia Widya Husada Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis layanan kesehatan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Prodia bersama founder LBP Institute, Luki Bayu Purnomo. Mas Luki, terima kasih banyak sudah ada bersama kami di pagi hari ini. Kalau kita bicara soal bisnis jasa kesehatan, saya sebut boleh ya? Nah, ini memang di masa pandemi sekarang mestinya ini menjadi blazing in disguise, begitu nggak kira-kira? Ya, tapi masih banyak tantangannya. Pertama, kalau kita lihat Presiden Jokowi sendiri mengharapkan dan menginginkan dilakukannya proses tes PCR ini dengan cara yang cepat, populasinya juga luas, kemudian jumlahnya besar, dengan biaya yang terjangkau. Itu tantangan yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Doni Monardo menyampaikan juga dalam hal penerapan protokol kesehatan, masyarakat Indonesia masih di bawah rata-rata 50%. Artinya apa? Tingkat kesadaran untuk menerapkan itu saat ini masih di bawah rata-rata. Nah, sementara Prodia sendiri atau industri umumnya, industri kesehatan atau jasa kesehatan, dan khususnya apa yang kita bahas kali ini yaitu Prodia ingin melakukan percepatan PCR test, itu menjadi satu tantangan yang terbesar. Mengapa demikian? Karena adanya harga dimulai dari 1.800.000 hingga 2 juta sekian. Artinya sebenarnya antara keinginan daripada pemerintah untuk menggandeng pihak swasta yang menerapkan usaha di bidang jasa layanan kesehatan itu belum sinkron. Belum sinkron itu dalam arti apa? Persoalan biaya. Karena apa? Keinginannya massal untuk melakukan PCR test dengan cepat dan biaya yang terjangkau. Sementara pelaku usaha swasta di bidang jasa pelayanan kesehatan ini masih menentukan tarif tertentu. Dan itu saya kira akan menjadi kendala yang khusus bagi pelaku usaha di bidang kesehatan, khususnya pihak swasta di layanan kesehatan. Nah, tapi dengan ini kan rencananya mereka akan mendatangkan satu alat baru, dan itu kan investasi yang tidak sedikit sebetulnya. Nah, ini banyak orang berharap bahwa pandemi ini segera berlalu sebetulnya kan. Apakah ini menjadi, ya ini kan kita hitung-hitungan ekonomis sebetulnya. Ini gimana menurut Anda? Pertama, persoalan ini tentu ada capex capital expenditure, kemudian ada opex operation expenditure. Nah, itu saya kira harus ditentukan dengan cara yang parsial, atau tidak boleh membeli satu objek investasi dengan harapan akan melakukan satu kegiatan investasi dengan pengadaan alat tersebut untuk jangka panjang. Mengapa demikian? Karena persoalan jangka waktu ini belum terjawab oleh situasi pandemi ini. Nah, artinya apa? Boleh saja, saya kira ini adalah satu kegiatan usaha yang bagus terkait dengan corporate action atau aksi perusahaan yang melakukan pengadaan investasi, tetapi caranya harus parsial, tidak boleh sekaligus. Karena apa? Emiten harus memperhitungkan antara OPEX, operational expenditure atas pembelian tersebut, dan CAPEX, capital expenditure atas pembelian alat tersebut. Karena apa? Sebagai perusahaan TBK juga harus mempertimbangkan hal tersebut. Karena apa? Ada konsekuensi, pertama apa? Pembagian dividen atau peningkatan nilai fundamental. Karena apa? Kalau kita perhatikan, pandemi ini dapat dikatakan masih memiliki sifat yang temporer. Sementara pembelian alat tersebut juga harus mendekatkan situasi transaksi pada sifat yang temporer. Nah, kalau menurut Anda sendiri, apakah langkah yang diambil sama Prodia ini sudah tepat di situasi sekarang? Ya, saya kira tepat. Hanya catatannya tidak boleh membuat satu perencanaan jangka panjang. Karena perencanaan jangka panjang pun atau jangka pendek pun itu tidak bisa finalisasi dalam situasi ini. Karena apa? Pandemi belum menawarkan satu batas waktu. Nah, kalau kita bicara soal Prodia, ini sebetulnya di industri dia berada di mana? Saya kira ini memiliki niche market tersendiri. Karena apa? Kalau kita lihat industri kesehatan pada umumnya itu ada rumah sakit, ya kan? Dan itu juga menjadi pesaing kan? Dan itu sudah IPO, sama juga statusnya IPO. Dan kalau kita lihat populasinya tentu lebih besar rumah sakit. Karena apa? Prodia dapat dikatakan sebagai second liner. Second liner itu apa? Produk substitusi, bukan produk utama. Produk utamanya bisa saja langsung ke rumah sakit. Dan rumah sakit itu juga ada yang TBK, ada mitra keluarga, ada macam-macam, ada Siloam dan sebagainya. Nah, tetapi dikatakan niche market sebagai second liner, kenapa? Tetap menjadi satu rujukan untuk memperoleh layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan. Jadi saya kira Prodia dalam posisi market itu ada di dalam posisi second liner, tetapi memiliki niche market. Karena apa? Kebutuhan hanya untuk melakukan uji laboratorium, dan itu saya kira pangsa pasarnya tidak kalah bersaing dengan produk utama. Baik.
Mas Luki, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Corporate Action masih akan kembali usai jeda.